Kita mulai ya market review kita hari ini. Ini kita mulai dulu dengan indeks harga saham gabungan. Teman-teman lihat indeks harga saham gabungan di candle terakhirnya itu menolak untuk naik, bener ya? Penolakan untuk naik, tapi ya kita belum tahu ya apakah ini menunjukkan bahwa indeks akan koreksi atau tidak. Kita tinggal menunggu besok. Cuman kalau lihat dari resisten ini dengan candle yang muncul pada saat di resisten, memang ada kecenderungan akan adanya koreksi. Jadi ya teman-teman tinggal hati-hati saja. Ini mungkin koreksinya pun ya mungkin apakah untuk membentuk low yang baru. Ini kan low ya, low yang baru habis itu mulai naik ya, atau dia terus turun. Kita tinggal konfirmasi aja bagaimana candle selanjutnya, candle besok ya. Kenapa? Karena candle besok itu menunjukkan momentum untuk turunnya itu berapa gede. Jadi kita mau tunggu bagaimana perdagangan besok. Ini untuk indeks harga saham gabungan begitu saja. Dia biar tidak berlama-lama, teman-teman mungkin udah lihat ya stok pick kita yang di hari Sabtu yang kemarin. Ini saya cuma tambahkan saja beberapa karena mungkin indeks ada kecenderungan koreksi. Jadi bisa aja ada saham-saham yang di third liner juga akan bereaksi. Kayak hari ini teman-teman bisa lihat lah kayak BKSL juga hari ini arah ya kalau tidak salah ya BKSL ya. Jadi ada saham-saham third liner itu udah mulai dimainkan sepertinya ya. Oke, tetapi ya teman-teman tinggal itu ya, tinggal cocokkan dengan karakter masing-masing ya. Kalau nggak sesuai saham-sahamnya nggak apa ya, kayaknya nggak cocok banget ya fundamentalnya segala macam, ya sudah teman-teman hindarin saja. Ya ini yang pertama adalah True. Nah ini yang kita lihat yang True dulu ya. True ini mungkin teman-teman bisa tungguin lah. Tapi ini mungkin ya berhubungan dengan properti dan konstruksi ya teman-teman. Tinggal melihat apakah nanti akan ada katalis yang cukup baik untuk bisa mendorong pergerakan emiten ini. Mungkin juga kalau bergerak juga kita nggak harapin tinggi-tinggi ya. Paling kalau misalnya dia bisa sampai ke resisten paling dekat lah ya. Ini kalau kita lihat di 109 juga udah lebih dari cukup ya. Ini kalau sampai digerakkan. Ya kenapa secara fundamental juga memang kita nggak lihat ada sesuatu yang baik di sini ya. Tapi bisa jadi ada pergerakan di sana. Tinggal teman-teman lihat ya. Tapi saya memberikan rekomendasi ini karena apa? Kita lihat stop loss-nya jelas. Ya bisa jadi dia masih akan meneruskan sideways-nya. Jadi teman-teman tinggal time stop atau kena stop loss keluar ya. Tapi kalau dia bergerak ya tinggal ikutin plan yang ada. Oke. Nah ini saham yang agak bagus dikit ya. Kita bicara mengenai Inco. Ini teman-teman lihat Inco. Trigger kita bisa jadi pada saat dia breakout ini. Ya pada saat dia breakout trendline. Ini trendline-nya teman-teman bisa lihat lah ya. Ini 1, 2, 3. Jadi kalau tunggu dia breakout, kita baru buy saja di situ ya di Inco ya. Jadi mungkin kalau misalnya indeks besok turun ya mungkin dia akan ada koreksi juga di sana. Nah, secara teknikal kita ngeliat kalau dia pergerakannya juga udah mulai, kalau dia bisa ini ya sideways di arah sini, ini lumayan ya. Jadi udah lebih tenang kan, mungkin saja akan muncul money spot di sana. Jadi teman-teman bisa perhatikan Inco. Kemudian ada MDKA. Ini masih itu ya, sektor di basic industri, basic material ya. Teman-teman lihat Inco kan, MDKA sorry, ini yang MDKA. Ini mungkin kita masih akan tunggu sebentar lagi, tapi ini udah bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan nanti udah ketinggalan lagi baru dikejar ya. Ini ada satu alasan untuk masuk. Yang pertama mungkin ada di sini, tunggu dia agak tenang. Atau alasan kedua adalah pada saat dia breakout. Nah, siapa tahu ada yang ketiga pada saat dia pullback. Ya kita bisa melakukan pembelian di sana. Oke, ini MDKA. Jadi saya nggak akan lama-lama, teman-teman udah bisa lihat lah. Setupnya juga udah ketahuan ya seperti apa dia. Kemudian ada satu yang namanya PBSA. Ini saham apa? Ini saham yang berhubungan dengan konstruksi. Apakah nanti konstruksi akan ada trigger untuk saham ini juga untuk bergerak? Teman-teman tinggal perhatikan. Ya, ini lihat aja ya dari sini sama volumenya. Ini kan berarti tandanya ada pengumpulan yang terjadi di sana ya. Apakah nanti ada pergerakan di sana? Teman-teman tungguin. Nah, habis itu cocokkan likuiditasnya juga. Apakah ini cocok dengan likuiditas dengan modal saya dengan lot size yang ada? Cukup nggak ya? Sesuai nggak ya? Kalau sesuai ya silakan teman-teman bisa perhatikan PBSA. Kemudian ada CAK juga, CAKK. Ini tinggal teman-teman perhatikan karena dia udah mulai kelihatan ya stop loss kita kurang lebih di mana. Nah, ini juga volumenya udah mulai menipis
Apakah ini tandanya dia akan siap untuk bergerak kembali ke atas atau ke bawah? Ya kalau ke bawah ingat, kalau teman-teman agresif udah cicil ya berarti harus stop loss ya. Kalau dia ke atas ya berarti teman-teman ikutin. Kalau mau ikutin trendnya ya mungkin dengan trailing stop. Kemudian ada namanya semen ya, semen INTP. Kalau kemarin kita sempat memberikan stock pick itu adalah SMBR. SMBR kalau nggak salah hari ini sudah breakout ya, break di atas 500 kalau nggak salah. Nanti kita cek ya. Tapi ini teman-teman bisa perhatikan INTP. INTP sudah ada di sekitar yang kita mau lah ya. Ini kan teman-teman lihat ya. Ini kan pergerakan turunnya nih. Ya bisa kelihatan kan ini pergerakan turunnya, kemudian dia udah sideways di situ. Apakah ini stage satunya? Kemudian nanti dia akan lanjut ke stage 2 atau dia istirahat untuk turun ke bawah. Ini udah tinggal teman perhatikan INTP. Nah, kalau lihat dari katalis komponen-komponen yang ada, mungkin saja ya untuk katalis positif cukup besar untuk di INTP-nya. Teman-teman mungkin juga bisa lihat ke SMGR-nya. Nah, apakah pergerakannya bisa bareng-bareng atau enggak? Ini tinggal lihat ya INTP. Oke, INTP teman-teman, ini ya, saya gedein ya biar kelihatan ya INTP. Oke, ini pergerakannya ya. Jadi tinggal teman-teman bisa tungguin dia break dari resistennya. Ini kan masih ada EMA 200 di atas tuh ya. Jadi bisa jadi nanti masih akan ada potensi sideways lagi di atas EMA 200. Ya sama kayak konstruksi lah ya. Pola-polanya kurang lebih sama. Dia ini kan sekarang posisinya udah ada beberapa yang sudah break EMA 200 kemudian sideways di atasnya kan. Kayak PTPP, Wika ini yang saya tahu ya, yang sudah di atas, kemudian WSKT masih di bawah EMA 200 kan. Nah, ini kemungkinan besar ada potensi terjadinya sideways di atas EMA 200 dulu sebelum akhirnya baru mulai bergerak. Ya, teman-teman bisa lihat lah, ikutin aja sentimen untuk konstruksi paling dekat itu adalah ibu kota negara kan. Ya ini untuk INTP, kemudian satunya lagi adalah PNBS, Panin Bank untuk syariahnya. Ini juga teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya kan kemarin udah sempat naik. Oke, ini naik. Kemudian dia nah ini udah mulai ya. Nah, potensinya udah mulai tenang atau belum? Kita masih tahu ya bahwa sentimen untuk bank-bank Panin itu atau grupnya Panin itu masih ada akuisisi kan. Nanti mungkin mau disatukan dengan Bank Danamon, apakah nanti ini akan ada trigger untuk si PNBS juga untuk naik? Tapi yang pasti dia udah mulai ada setupnya di sana. Oke, yang terakhir adalah Friends. Ini Friends juga teman-teman udah bisa mulai perhatikan karena setelah pergerakan naik ini ya, ini kan pasti udah ada yang ikut lah ya. Terus habis itu ini udah mulai turun dan dia udah mulai tenang. Nah, pergerakan tenang ini untuk ke bawah apa ke atas? Tinggal teman-teman cek sentimennya. Tapi ini kita udah mulai bisa kelihatan lah stop loss-nya. Kalau teman-teman agresif mungkin bisa stop loss daerah sini. Atau teman-teman yang agak-agak konservatif mau ngikutin pergerakannya untuk nanti ya, untuk agak panjang, teman-teman bisa pakai EMA 200 untuk sebagai titik stop loss-nya. Tapi ini udah bisa kita perhatikan. Nah, saya pikir untuk hari ini ya kurang lebih. Oh ya, sebelum saya tutup ini ada satu lagi. ADCP. Ya, ini anak perusahaannya si Adi Karya. Ya, ini Adi Karya juga di situ ya. Nah, cuman ini kita masih lihat karena dia berhubungan dengan properti, apakah ada rencana nih? Mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan properti yang mungkin bisa menggerakkan sektor tersebut. Walaupun kita tahu ini mungkin ada ancaman di kenaikan suku bunga ya. Ini setupnya sih lumayan oke. Ya, ini apakah nanti dia akan lanjut atau nanti teman-teman cek peresmian RLT-nya kapan. Ya, ini apakah nanti pada saat peresmian RLT dia mendapatkan sentimen cukup positif untuk si RLT. Nah, ini tungguin sampai kapan. Terakhir itu kan harusnya Agustus. Nah, ini ditunda sampai kapan? Ini teman-teman tinggal cek. Kalau dia tunda sampai Oktober atau tunda sampai November, nah ini mungkin dia akan sideways sampai ke katalis tersebut atau mungkin deket-deket katalis tersebut. Paling itu aja teman-teman untuk tambahan rekomendasi doang. Oke ya, jadi ini kurang lebih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa nanti teman-teman siapkan trading plan-nya, dianalisa, cari katalisnya. Jadi minimal ada PR yang teman-teman lakukan. Nah, habis itu trade the plan. Oke. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Kamis mendatang. Salam tim.